Selamat malam, perkenalkan nama saya Yoga Primasitepu, saya dari jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota. Di sini saya mempresentasikan identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung sebagai tugas 3 mata kuliah Teknik Presentasi dan Komunikasi. Perkembangan kota berlangsung melalui dua proses utama, yaitu pertumbuhan dan transformasi sebagai dikemukakan oleh Doxiadis tahun 1968. Transformasi merupakan perubahan berkelanjutan pada bagian-bagian permukiman menuju peningkatan nilai dan efisiensi. Proses ini terjadi melalui tahap penetrasi, invasi, dominasi, hingga sukses yang menunjukkan peralihan fungsi selama menjadi fungsi baru. Ketidaksesuaian pembangunan masyarakat dengan rencana tata ruang kota seiring menimbulkan persoalan yang berdampak pada aspek sosial, budaya, ekologi, struktur kota, serta ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah memiliki peran penting dalam menata guna lahan agar efisiensi dan memberikan manfaat sosial yang optimal. Mengingat beragamnya pemanfaatan lahan di perkotaan seperti perumahan, komersial, industri, ruang terbuka hijau, kawasan lindung, dan campuran, diperlukan identifikasi karakteristik guna lahan, khususnya di Kota Bandung, untuk memahami proses transformasi yang terjadi. Tujuan dan sasaran tujuan survei ini adalah untuk mengkaji kesesuaian antara guna lahan dan kegiatan melalui pemahaman sistem dan karakteristik guna lahan dan variasi serta karakteristik kegiatan yang berkembang di dalamnya. Sasaran kegiatan ini yaitu identifikasinya karakteristik guna lahan di Kota Bandung, identifikasinya karakteristik variasi kegiatan dalam suatu guna lahan di Kota Bandung, dan identifikasinya karakteristik kegiatan yang berkembang di dalam guna lahan di Kota Bandung. Satu laporan hasil survei yang lengkap dan siap digunakan sebagai dasar dalam tahapan proses perencanaan berikutnya. Laporan yang lengkap secara teknis dan praktis sehingga bisa langsung digunakan sebagai dokumen acuan untuk merumuskan kebijakan, rancangan zonasi baru, atau program instruktur. Tidak memerlukan analisis lanjut sebelum dipresentasikan kepada pembuatan kebijakan. Disertai lampiran data mentah dan peta yang dapat langsung diimpor ke sistem perencanaan. Survei dilaksanakan di seluruh Kota Bandung yang secara perencanaan dibagi ke dalam 6 wilayah perkembangan WP. Pembagian WP ini penting karena pertama, masing-masing WP memiliki karakteristik fisik, sosial, dan aktivitas ekonomi yang berbeda. Misal, pusat kota, pemukiman padat, kawasan pendidikan, kawasan perdagangan atau jasa, wilayah industri, serta kawasan transisi. Kedua, analisis berbasis WP memungkinkan pendekatan spesial yang lebih tajam, sehingga setiap rekomendasi nantinya bisa disesuaikan dengan kondisi lokal. Ketiga, WP berfungsi sebagai kerangka kerja untuk penjadwalan survei dan pengumpulan data visual sehingga proses menjadi lebih efisien. Hasil yang diharapkan pada tahap ini, yang pertama, peta batas WPK informasi dasar, instruktur, zoning, kepadatan, aksesibilitas. Kedua, daftar titik atau area prioritas per WP yang perlu observasi lebih detail. Ketiga, pembagian tim dan jadwal teknis per WP. Pendekatan pelaksanaan kegiatan survei harus memastikan bahwa seluruh proses mulai dari pralapangan hingga interpretasi hasil berjalan terstruktur dan efisien. Pendekatan ini terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama, pendekatan teknis survei. Pendekatan ini berfokus pada apa dan bagaimana proses survei dilaksanakan agar menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, seperti pemahaman dan perumusan masalah. Tahapan awal adalah memahami konteks perencanaan, isu strategis, ketidaksesuaian fungsi lahan, dan karakter kegiatan di Kota Bandung. Tujuannya memberikan arah metodologis agar survei tidak bias dan tepat sasaran. Selanjutnya, merumuskan kebutuhan data, menentukan data apa saja yang diperlukan, seperti data spasial, peta guna lahan, jaringan jalan, zoning, data kegiatan, jenis, intensitas aktor. Lalu data pendukung, kebijakan, statistik kota, dokumen RDTR atau RT/RW. Perumusan kebutuhan data memastikan bahwa survei tidak mengumpulkan data berlebihan, namun juga tidak kekurangan data penting. Lalu, menentukan populasi dan sampel. Populasi, seluruh area atau titik aktivitas yang menjadi target pengamatan. Sampel, titik
representatif yang akan disurvei langsung. Teknik sampling bisa purposive, stratified, atau cluster berdasarkan WP. Selanjutnya, menyusun dan menggunakan perangkat survei. Perangkat dapat berupa formulir observasi lapangan, kuesioner singkat, perangkat GIS mobile, kamera, drone, pedoman wawancara. Kualitas perangkat menentukan kualitas data. Lalu, menentukan target area survei. Target area ditentukan berdasarkan WP, kawasan prioritas, area ketidaksesuaian potensial, pusat kegiatan, serta wilayah rawan konflik ruang. Selanjutnya, pelaksanaan survei dan etika survei. Survei dilakukan dengan memperhatikan kesopanan terhadap warga, saat mengambil foto atau bertanya, tidak mengganggu aktivitas ekonomi atau sosial, transparansi tujuan survei bila diminta. Etika survei menjaga kepercayaan publik dan keamanan data. Lalu mengolah dan menampilkan data. Data diolah secara kuantitatif, tabel grafik, statistik, dan kualitatif, narasi kegiatan, pola aktivitas. Data ditampilkan dalam bentuk peta tematik, matriks kesesuaian, dan profil WP. Selanjutnya, interpretasi data sederhana. Interpretasi data awal dilakukan untuk menjawab bagaimana kondisi aktivitas aktual, di mana terjadi ketidaksesuaian fungsi lahan, aktivitas apa yang mendominasi tiap WP. Interpretasi ini menjadi dasar analisis lanjut dan rekomendasi kebijakan. Pendekatan manajerial. Pendekatan kedua memastikan kegiatan berjalan efektif, efisien, dan terkoordinasi. Pertama, membentukkan organisasi tim, bentukan struktur, koordinator survei, tim teknis atau GIS analisis data, enumerator lapangan, dokumentasi dan logistik, admin dan perizinan. Pembagian tugas membuat pekerjaan tidak tumpang tindih. Selanjutnya, menyusun proposal kegiatan. Proposal mencakup tujuan, metodologi, jadwal, kebutuhan sumber daya, tim pelaksanaan, dan output. Proposal digunakan sebagai dasar koordinasi, penganggaran, dan perizinan. Lalu, pembahasan kegiatan dan pola kebutuhan data. Dilakukan melalui rapat internal untuk mematangkan metode, instrumen, dan strategi lapangan. Pembahasan ini memastikan semua anggota tim memahami alur kerja. Lalu, pencarian dan pengumpulan data awal. Meliputi pengumpulan data sekunder sebelum turun ke lapangan untuk menghemat waktu dan memberi gambaran awal situasi. Selanjutnya, menyusun perkiraan biaya. Biaya meliputi transportasi, logistik, honor enumerator, perangkat survei, dan pengelolaan data. Anggaran harus realistis agar kegiatan berjalan tanpa kendala. Lalu, pengurasan perizinan. Izin diperlukan dari pemerintah kota, kecamatan atau kelurahan, pemilik atau pengelolaan area tertentu, pihak keamanan. Perizinan memastikan akses lapangan lancar dan legal. Demikian pemaparan saya harap laporan dan analisis ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas perencanaan dan pengelolaan ruang di Kota Bandung. Terima kasih.